Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sehat. Karena ini masih masa pandemi, jadi Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan, terapkan selalu prokes dengan 3M. Jangan lupa ya, dan kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih John. Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nova Sukma. Hadir, Bu. Halo Nova. Baik. Iya, hadir Ibu. Sudah. Ya, saya, Bu. Tria Agustin. Kemana Fitria? Apakah hadir hari ini? Hadir. Evi Sutanti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nita Bu. Fahriana. Nita hadir. Hadir, Bu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Materi apa, John? Materi teks deskripsi, Bu. Teks deskripsi, ya baik. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang cerita pendek, ya. Jadi yang ingin Ibu tanyakan, apakah di sini anak-anak sudah pernah membaca cerita pendek? Bagaimana? Sudah, Ibu. Ada yang sudah pernah? Ya, Evi. Masih ingat judulnya cerita pendek apa yang sudah pernah dibaca? Ya, Nova. Cerita pendek apa, Nova? Saya lupa judulnya, Ibu. Ya, membaca cerita pendek? Pernah, Bu. Baik. Oh ya, Evi. Apa judulnya, Evi? Melukis jendela, Ibu. Judulnya apa? Melukis jendela. Melukis jendela. Iya, baik. Sekarang, Ibu mau bertanya, manfaat kita mempelajari cerita pendek. Siapa yang bisa? Apa manfaat dari kita mempelajari cerita pendek? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, Saya, siapa yang Ibu. bisa? Saya, Ya, Bu. Baik, Ira, silakan. Ya. Jadi manfaat belajar cerita pendek itu sebenarnya bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Banyak nilai-nilai yang kita pelajari di situ. Nilainya yang beraroma nilai moral, begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Ira. Ada yang lain Ya. ingin menambahkan pendapat teman kita, teman kalian Ira? Ada yang lain? Secara umum Ya, Bu. mungkin bisa menambahnya perbendaharaan kata kita, Bu, karena sering menulis. Iya, betul. Jadi Ibu pertegas ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh pada saat kita membaca cerita pendek. Yang pertama yang disampaikan oleh Ira tadi, dari segi moral, menambah pembendaharaan kata seperti yang disampaikan oleh Fitria Agustin tadi. Dan selain itu kita juga bisa menambah wawasan dan kita juga bisa mengambil hikmah dari cerita yang kita baca. Baik ya anak-anak, di sini Ibu akan tampilkan slide. Sementara Ibu menampilkan slide, Ibu minta kalian mengamati cerita pendek yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian masing-masing. Ya, silakan diamati terlebih dahulu sementara Ibu akan menampilkan slide. Iya, jadi Ibu akan sampaikan KD pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini KD-nya. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Dan indikatornya menentukan unsur pembangun karya sastra. Di sini khususnya tema, penokohan, amanat dalam teks cerita pendek yang dibaca. Ada 2 KD ya yang kita pelajari pada hari ini. Unsur pembangun karya sastra, dalam hal ini tema,
penokohan, dan amanat. Tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya kalian harus mampu menentukan unsur pembangun karya sastra, dalam hal ini tema, penokohan, dan amanat ya. Jadi ini yang harus kalian capai nantinya. Yang kedua, nah ini kalian juga harus bisa menentukan unsur pembangun dengan menunjukkan bukti yang ada pada teks. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita sampai kepada materi. Definisi cerita pendek. Ibu mau tanya, siapa yang tahu definisi cerita pendek? Cerita pendek adalah cerita yang bisa dibaca dalam waktu sekali duduk, nggak perlu dibaca sampai berhari-hari, Ibu. Iya, iya, bagus ya pendapatnya. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya. Bagaimana Nita? Menurut Nita, cerita pendek itu seperti apa? Cerita yang pendek, Bu, yang bisa dibaca sekali duduk, Bu. Iya, ini kayak kalian perhatikan ya. Apa itu cerita pendek? Nah, cerita pendek adalah cerita atau kisah pendek dengan jumlah kata nih 1000 sampai 2500 dengan memberikan kesan tunggal dan ceritanya terpusat pada salah satu tokoh. Ya, benar ya, yang seperti yang diungkapkan oleh teman kalian tadi. Ini definisinya ada. Selanjutnya ini unsur pembangun cerita pendek. Jadi pada pertemuan ini unsur pembangunnya yang kita bahas hanya tema, penokohan, dan amanat saja. Jadi unsur lainnya ini akan kita bahas minggu berikutnya ya. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Penokohan adalah watak atau karakter masing-masing pelaku. Ya, dan terakhir amanat. Jadi amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca ya. Jadi itu tadi unsur pembangun cerpen yang akan kita bahas pada hari ini. Ada tema, ada penokohan, dan amanat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya? Ya, kalau kalian tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya ya. Coba Nita, amanat tadi apa Nita? Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca, Bu. Ya, bagus ya Nita. Ibu tanya lagi ya. Fitria Agustin. Penokohan, Bu. Fitria, apa tadi Fitria? Penokohan. Karakter atau watak, Bu. Ya, karakter dari seorang atau watak. tokoh. Ya, betul. Karakter atau watak dari seorang tokoh atau pemeran ya. Baik. Jadi, kalau kalian sudah memahami mengenai materi pada hari ini, Ibu minta kalian mengamati LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian ya. Amati terlebih dahulu. Sudah terlihat di layar? Proses, Anak-anak? Bu. Ya, ya. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, jadi ini LKPD-nya kemarin udah Ibu sampaikan ya di grup WhatsApp kalian. Kalian amati kembali dan ini kalian kerjakan. Jangan lupa ya, tulis nama dan kelas. Ya. Jangan sampai kalian lupa menuliskan kelas. Nanti Ibu susah mengoreksi kalau misalnya kalian tidak menuliskan kelas, khawatir tertukar dengan kelas yang lainnya. Nah, ini LKPD-nya. Jika ada yang bingung dengan tugasnya, boleh bertanya ya. Jelas ya dengan tugasnya? Nita sudah selesai, Nita? Sedikit lagi, Belum, Bu. sudah selesai, Hilda? Belum, ya. Nomor 1, sebutkan temanya. Rinduan kepada orang-orang yang disayang. Ya, baik. Jadi kalau jawabannya sama semua, Ibu pertegas ya bahwa temanya kesedihan dan kerinduan pada orang yang disayang. Halo Nita. Bu, Ya, bukti pendukungnya apa Nita? bukti pendukung dari tokoh kah, Bu? Ya, dari ini, dari tema. Dari tema.
Apa yang membawa lamunku pada sosok Bapak yang tiba-tiba sudah mendiami benakku? Bapak tampak melayang-layang di udara, sementara aku hanya bisa membelalak tak percaya. Iya, benar sekali ya. Itu bukti pendukung dari tema kesedihan. Jadi seorang anak yang merindukan ayahnya yang sudah tiada. Baik, tokoh ya. Sebutkan tokohnya. Saya, Ibu. Nilu? Oh ya, silakan Evi. Apa Tokoh tokohnya? yang Siapa terdapat dalam cerpen Bapak, Hujan dan Kakak itu ada 3, Ibu. Yang pertama tokoh aku, yang kedua tokoh kakak, dan yang ketiga adalah tokoh Bapak. Seperti itu, Ibu. Baik, ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda? Tidak? Tidak, Sama semua Ibu. ya? Ya, benar Iya, ya. Jadi tokohnya adalah aku, kakak, dan Bapak. bapak. Iya, benar. Terus amanatnya, Ibu minta amanatnya. Hilda, ayo Hilda, amanatnya apa Hilda? Halo Hilda. Ya, saya Bu. Ya, ayo apa amanatnya? Amanatnya kita harus menjaga dan menyayangi orang-orang yang masih ada ya sebelum mereka meninggalkan kita, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, benar ya. Benar-benar sekali. Ada yang berbeda amanatnya atau ada yang ingin menyampaikan amanat lain? Siapa? Nita mungkin? Sama amanatnya Nita? Sama, Bu. Halo Nita. Ya, Ma. Komainah tadi udah hadir ya, Komainah? Komainah, Iya, Bu. amanatnya apa Komainah? Amanatnya Amanatnya itu apa? jaga, menurut saya, Bu ya. Ini menurut saya sendiri. Ya, menurut kamu saja. Ya, jaga dan Apa amanatnya? jaga dan lindungi, sayangi keluarga kita. Yang Iya, jadi karena kan sudah? Iya, jadi Ibu Iya, Ibu pertegas ya bahwa amanatnya adalah jaga dan sayangi orang yang kalian sayang sebelum orang tersebut pergi meninggalkan siapa? Iya, Kita. meninggalkan kita. Jadi Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan ya pada pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, cerpen adalah cerita pendek yang habis dibaca hanya dalam sekali duduk, ya hanya terdiri dari paling banyak 1000 kata. Kemudian mengandung tema. Mic-nya, Ibu Nilu, mic-nya. Belum sama Mengandung sekali. tema, apalagi Ya, tema Iya. Terus? ya adalah pokok yang diceritakan, kemudian yang menjadi ide atau dasar penceritaan, kemudian penokohan adalah watak atau karakter dari tokohnya, kemudian amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik. Berikan tepuk tangan untuk Nilu. Dia sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Nilu. Baik, Ibu simpulkan ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu unsur membangun sebuah cerpen meliputi tema, apalagi tadi? Setelah tema apa? Penokohan. Amanat dan penokohan. Iya, betul. Jadi, minggu depan kita masih membahas mengenai unsur pembangun ya. Jadi, unsur-unsur lain yang belum Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.